Semangat pagi Sobat Pendidikan, kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi Sobat Pendidikan, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya ketika masa pandemi seperti ini, kita harus menjaga protokol kesehatan yang mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mulai belajar kembali. Namun kali ini materi yang akan saya jelaskan adalah materi kelas 8, yaitu pola bilangan. So, buat kalian yang kepo dengan materi ini dan gimana sih cara mudah mengerjakan soal seperti ini, nanti silahkan ditonton videonya sampai akhir. Kemudian buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Dan buat kalian yang belum komen, silahkan komen terlebih dahulu. Dan share juga ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Langsung saja kita ke materi. Mari kita saksikan. Oke Sobat Pendidikan, jadi kita hari ini akan belajar mengenai pola bilangan. Nah, sebelumnya kira-kira apa sih pola bilangan itu gitu. Ayo, apa coba? Nah, pola bilangan kan terdiri dari dua kata, yaitu pola dan bilangan. Pola itu adalah apa? Suatu bentuk gitu ya, atau susunan. Nah, bilangan adalah ya angka gitu. Dan sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari di kelas 7 yang ada macam-macam bilangan gitu kan. Sehingga dari dua kata tersebut terbentuklah sesuatu yang dinamakan dengan pola bilangan. Dan untuk secara tata bahasa, pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai pola yang teratur gitu ya. Contohnya 2, 5, 8. Nah, kenapa 2, 5, 8 itu polanya teratur? Nah, 2 ke 5 itu nambah berapa? Ya, betul, nambah 3. Dari 5 ke 8 nambah berapa? Nambah 3 juga, betul. Maka angka selanjutnya juga harus nambah. Ya, nambah 3. Kira-kira berapa kalau 8 nambahnya 3 hasilnya? Terus yang kedua di sini, ini kan ada 1, ada 3, ada 9. Nah, kalau nambah 1 ke 3 nambah 2. Sedangkan 3 ke 9 nambah 6. Nah, dia kan polanya tidak teratur. Berarti untuk pola yang kedua, dia bukan ditambah. Nah, kita kan tahu, selain ditambah ada di apa? Ada dikurang, ada dikali, ada dibagi. Gitu ya. Nah, berarti kira-kira untuk 139 ini diapain? Nah, ternyata 139 itu dikali. Dikali berapa? 1 dikali berapa biar hasilnya 3? Dikali 3 kan? Berarti ini ke sini dikali 3 gitu kan? Nah, selanjutnya 3 ke 9 diapain? Dikali 3 juga kan? Nah, maka 9 ke angka selanjutnya diapain? Dikali 3 juga. Nah, 9 dikali 3 berapa? 27. Sehingga angka selanjutnya adalah 27. Gitu ya. Jadi nggak harus selalu ditambah, bisa dikali, bisa dikurang, bisa dibagi. Nah, untuk soal nomor 3, saya punya 23, kemudian 19, kemudian 15. Nah, kira-kira ini diapain? Ditambah. Kalau ditambah nggak mungkin ya, karena 23 ke 19 itu berkurang gitu kan. Nah, sehingga diapain? Dikurang. Dikurang berapa? 23 ke 19 dikurang 4. Betul, dikurang 4. Sehingga dari 19 ke 15 juga dikurang 4. Betul. Nah, maka angka selanjutnya juga berapa? Dikurang 4 juga kan? 15 dikurang 4 berapa? 11. Dan isi gitu ya, sampai deretnya banyak gitu kan, sampai pola bilangannya banyak.
Nah, selanjutnya di sini pola bilangan juga ada berbagai macam. Yang pertama di sini adalah pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap ini adalah bilangan genap itu sendiri. Nah, kita udah tahu kan ya pas kelas 7 bilangan genap itu apa, berapa aja gitu kan. Nah, untuk pengertiannya sendiri kan bilangan genap adalah bilangan yang dapat dibagi dengan 2 gitu kan. Nah, sehingga anggota bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya gitu kan. Nah, ternyata ketika 2, 4, 6, 8, 10 dibuatkan dalam bentuk gambar pola, maka bentuknya itu seperti ini. 2, 4, 6, 8. Nah, maka selanjutnya itu nambahnya ke samping gitu kan. Nah, kalau Kak, misalkan kalau misalkan saya nggak mau ke samping, ke atas boleh nggak? Boleh. Tapi bentuknya jadi gini, 2-nya gini kan. Nah, terus 4-nya itu ke atas sama aja gitu kan. Terus 6-nya gimana? Ke atas juga. Nah, 6-nya gini. Terus 8-nya makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas lagi. Itu juga boleh. Gitu kan? Nah, itu yang pertama, pola bilangan genap. Yang kedua adalah pola bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu apa? Bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2, gitu kan. Nah, bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2, berapa aja? Yang positif aja ya. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya gitu kan. Karena 1 nggak bisa dibagi 2, 3 nggak bisa dibagi 2, 5 nggak bisa dibagi 2 gitu kan. Nah, kalau misalkan 1, 3, 5, 7, 9 ini kita buatkan menjadi gambar, pola gambar gitu kan, maka dia bentuknya kan seperti ini. 1, 3, 5, 7 gitu kan. 9 berarti bawahnya 5, di sininya 4 gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga di sini ada pola bilangan segitiga. Kenapa disebut pola bilangan segitiga? Karena gambar polanya berbentuk segitiga seperti itu. Nah, ya tadi saya lupa jelasin ya. Ini untuk gambar pertama namanya pola pertama gitu kan. Yang kedua pola kedua. Ini pola ketiga, dan yang terakhir adalah pola keempat. Dan sebenarnya ini nggak cuma 4 doang ya polanya ya. Ada 5, ada 6, ada 7, 10, 100, 1000, sejuta gitu ya. Itu masih termasuk polanya. Tapi biasanya untuk jenjang SMP khususnya kelas 8 itu polanya itu nggak bakal banyak banget gitu. Nah, ini kan pola pertama ya, ada berapa titik? Ada 1 titik. Nah, pola kedua ada berapa titik? Ada 3, gitu kan. Nah, ini bisa juga ditulis sebagai gini. Ini kan atas 1 nih. Nah, 1 ini ditambah 2 yang bawah, gitu kan. 1 tambah 2, 3. Terus yang ini kan pola sebelumnya ya. Yang atas nih ditambah 3 gitu kan. 1 tambah 2 tambah 3 jadi 6. Nah, terus ini 3 pola pertama itu dia kan pola sebelumnya. Tinggal tambahin yang bawahnya aja berapa? 4. Berarti 1, 2, 3 tambah 4 sama dengan 10. Jadi kalau misalkan dalam pola segitiga ini saya punya pertanyaan, berapa pola ke-10? Jumlah titiknya ada berapa gitu kan. Nah, sekarang lihat pola ke-1 kan 1 doang. Pola kedua 1 tambah 2. Pola ketiga 1 tambah 2 tambah 3. Pola keempat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, berarti kalau pola ke-10 adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Nah, hasilnya berapa? Ayo, 1 ditambah 2 sampai 10. Berapa? Ya, betul, hasilnya adalah 55 gitu ya. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar aja ya.
Nah, terus pola keempat, macam keempat adalah pola bilangan persegi. Kenapa dia disebut pola bilangan persegi? Karena bentuk polanya itu berbentuk persegi. Jadi ini yang pertama 1 kali 1. Pola kedua 2 dikali 2. Pola ketiga 3 dikali 3. Pola keempat 4 dikali 4, dan seterusnya. Dan ini pun sama. Dia nggak cuma sampai 4 doang. 5 juga ada, 6 ada, 10 ada, 1000 ada, 1.000.000 ada, 1.000.000.000 ada, dan seterusnya. Nah, dari pola ini misalkan saya punya pertanyaan gini, pola ke-10 berjumlah berapa titik gitu kan. Sekarang lihat pola ke-1, 1 kali 1. Pola kedua, 2 kali 2. Pola ketiga, 3 kali 3. Pola keempat, 4 kali 4. Nah, berarti kalau pola ke-10, betul, 10 kali 10. Hasilnya berapa? Betul juga, hasilnya adalah 100. Itu ya untuk yang keempat. Sekarang macam kelima, yaitu pola persegi panjang. Oke, pola persegi panjang. Kenapa bisa disebut persegi panjang? Karena dia bentuknya persegi panjang, jadi ke samping gitu kan. Gitu, melebar ke samping, melebar ke samping, melebar ke samping, dan seterusnya. Nah, sekarang lihat pola pertama di sini. 1 dikali 2. Ini 2, nih hitungnya kan dari atas dulu. 1 2 dikali 1 2 3. Ini 3 1 2 3 dikali 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 dikali 1 2 3 4 5. Nah, berarti pola ke-1 1 dikali 2. Pola kedua 2 dikali 3. Pola ketiga 3 dikali 4. Pola kelima 4 dikali 5. Nah, kalau saya punya pertanyaan, pola ke-10 ada berapa titik? Nah, dilihat dari bentuk ininya, dia kan dikali kakaknya gitu ya. Kalau misalnya saya 1, berarti kakak saya 2 gitu kan. Kalau saya 2, kakak saya 3 gitu kan. Nah, kalau ini pola ke-10, maka kakaknya adalah 11. Sehingga pola ke-10 ada berapa banyak titik? Tinggal dikaliin aja. 10 dikali 11. 10 dikali 11 itu berapa? Betul juga, 110. Ini pola kelima. Silahkan jika ada pertanyaan ditanyakan. Oke, lanjut ya. Nah, ini lanjut ke selanjutnya. Ada pola ke-6. Pola ke-6 itu adalah pola segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal pernah belajar nggak ya pas SD ya? Gitu. Coba diingat-ingat lagi, dibuka-buka lagi bukunya. Nah, segitiga Pascal itu yang kayak mana gitu kan? Macam mana gitu. Nah, ternyata pola segitiga Pascal adalah ini ada 1. Terus kemudian diturunkan jadi 1, 1. Nah, kemudian satunya diturunkan. Yang tengah ini adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang ini diturunkan ke samping. Nah, yang ketiga, ini satunya diturunkan ke samping. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Satunya diturunin. Satunya diturunin. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Nah, satunya diturunin. Nah, yang paling atas ini disebut baris pertama. Atau bentuknya itu adalah A tambah B pangkat 0. Yang kedua ini baris kedua. Atau bisa juga ditulis A tambah B pangkat 1. Yang baris ketiga itu disebut baris ketiga. Dia A tambah B pangkat 2. Selanjutnya baris keempat dan baris kelima. Nah, terus fungsi dari segitiga Pascal ini apa gitu kan? Nah, ternyata fungsinya adalah untuk menentukan koefisien dari bentuk A tambah B pangkat N. Untuk N-nya adalah bilangan asli gitu ya. Jadi yang pertama, baris pertama itu nggak dihitung gitu. Karena dia N-nya kan 0. 0 itu ini bukan bilangan asli ya. Makanya dia tidak diperhitungkan. Contohnya gimana? Misalnya gini. Tentukan koefisien X pangkat 3 jika diketahui X tambah 1
pangkat 4 adalah berapa gitu kan. Nah sekarang lihat, dia kan pangkatnya 4. Nah maka lihat ini kan pangkat 4. Nah berarti pangkat 4 itu adalah 1, 4, 6, 4, 1. Tinggal tulis, ini kan ini nggak ada angka, sebenarnya bukan nggak ada, ini ada angka 1 tapi nggak ditulis. Jadi 1, 4, 6, 4, 1 gitu kan. Kita ikutin ini aja. Nah selanjutnya X-nya kita urutin dari pangkat tertinggi. Karena ini di sininya 4, maka di sini X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1. Di sini nggak ada X-nya gitu. Jadi gitu ya, nulisnya nyusun. Kalau di sini 5, berarti di sini 5, 4, 3, 2, 1, nggak ada X-nya. Kalau di sini 3, berarti X3, 2, 1, ini nggak ada X-nya gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya berapa koefisien X pangkat 3. Sekarang lihat X pangkat 3 ini kan ya. Koefisiennya adalah 4, maka jawabannya adalah 4. Dan yang terakhir ini adalah ada namanya pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu yang kayak mana gitu ya, macam mana. Nah ternyata adalah kalau misalkan kita punya Fn dan Fn tambah 1, maka angka selanjutnya adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Jadi Fn ditambah Fn tambah 1. Selanjutnya penjumlahan dua bilangan selanjutnya gitu aja dan terus. Contohnya gini, saya punya angka 1 dan 3. Maka angka selanjutnya adalah tinggal tambahin aja, 1 tambah 3, 4. Angka selanjutnya 3 tambah 4, 7. Angka selanjutnya 4 tambah 7, 11. Angka selanjutnya 7 tambah 11 berapa? 18. Betul. Berarti di sini 18. Terus 11 tambah 18, 29 dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen saja di kolom komentar. Nah, untuk membuat kalian lebih paham mengenai materi ini, saya akan memberikan beberapa latihan soal. Silahkan dicoba gitu oleh masing-masing. Oke, berikut latihan soalnya. Materinya menyenangkan bukan? Nah kalau menyenangkan, yuk di share ke teman-temannya video pembelajaran ini agar lebih banyak manfaatnya untuk orang lain gitu ya. Terus jangan lupa di like video ini, jangan lupa di subscribe channel YouTube ini karena satu subscribe kalian itu sangat bermanfaat banget buat saya. Nah selanjutnya yang belum komen silahkan komen di kolom komentar. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Selamat jumpa di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam belajar.